Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita akan pergi kepada sambungan daripada chapter 3 Momentum dan Impulse, which is hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang kedua, which is berkaitan dengan conservation of momentum. Baik, bila kita sebut perkataan conservation ini, conservation merujuk kepada, kalau bahasa Melayu dia adalah keabadian, ataupun secara directly saya boleh sebut conservation ini lebih kepada nilai awal is equal to nilai akhir lah. So bila dia masuk kepada conservation of momentum merujuk kepada total of initial momentum sama dengan total final momentum. So untuk illustrate kita punya conservation of momentum ini, saya akan menggunakan diagram di sini. Saya ada dua biji bola. Okay, so first ball kita panggil dia sebagai bola nombor 1, dan yang kedua kita akan panggil sebagai bola nombor 2. Kemudian saya letakkan ada satu garis merah di sini, menunjukkan saya mau bezakan di antara initial dan juga final. So di sebelah kiri sini akan menjadi kita punya initial, dan yang di sebelah kanan sini akan menjadi kita punya final. Kita ada bola number 1, dan bola number 1 ini dia akan bergerak ke arah kanan. So kita letakkan di sana, dia bergerak ke arah kanan. Okay. Kemudian let's say bola number 2 dia adalah dalam keadaan stationary. Okay, so dalam keadaan stationary. So stationary di sini bermaksud bukannya alat tulis ya, tetapi bermaksud dia adalah dalam keadaan rest. So dia punya velocity adalah kosong. Okay, so saya tidak letakkan sebarang anak panah, so dia just stay lah. Kemudian what happen is these two will collide. So bola number 1 dia akan berlanggar dengan bola number 2. So for that saya akan lukiskan dia punya impact. Okay, let's say dia punya impact. Let's say bola number 2 dia akan bergerak ke arah kanan selepas kita punya collision dengan bola number 1. Okay, kemudian bola number 1 let's say mungkin dia akan patah balik. Okay, ke arah berlawanan arah. Dalam conservation of momentum disebut adalah the total of momentum, dan saya letakkan initial. Okay, initial will be equal to the sum of momentum and also F. F merujuk kepada final lah. So dalam situasi gambar kita sekarang, ini adalah yang di sebelah kiri adalah kita punya initial, dan di sebelah kanan akan jadi kita punya final. Kemudian momentum ialah hasil darab di antara, you know that P is equal to mv, bermaksud dia adalah hasil darab di antara mass dan juga velocity. So let's say kita letakkan value di sini. Okay, so let's say ini adalah kita punya initial velocity untuk ball number 1. So kita akan label dia sebagai U1. Kemudian untuk kita punya bola number 2 dia stationary. So bila stationary bermaksud dia adalah U2 dan dia adalah 0 meter per second. Okay. Kemudian di sebelah sini kita ada ball number 1. After dia collide dengan ball number 2, dia somehow akan go opposite direction, which is dia akan pergi ke sebelah kiri. So disebabkan ini adalah dia punya final speed ataupun final velocity for ball number 1, label dia sebagai V1. Okay, so di sini saya tidak masukkan dia punya sign positif atau negatif, itu nanti bila kita masukkan value. And then untuk ball number 2, okay, dia akan bergerak ke sebelah kanan after the collision. So ini kita akan label dia sebagai velocity final untuk ball number 2. So macam mana kita mau tulis equation ini dalam conservation of momentum? So since dia adalah sum
Okay, so bila sum ini dia merujuk kepada hasil tambah. So di sebelah kita punya initial kita ada dua objek, maksud kita akan ada dua momentum. Okay, so momentum yang pertama ialah datang daripada ball number 1, so dia akan jadi M1 times with U1, and then dia akan jadi sum. Okay, kemudian kita masukkan M2 U2, I know U2 ialah kosong, it's okay, leave it, equal to, okay, sama juga untuk kita punya yang kedua. Okay, yang kedua kita ada ball number 1 and ball number 2 as well, cuma kali ini dia adalah final velocity. So the equation will be M1 V1 plus M2 V2. So, equation yang saya tulis ini adalah kita punya general equation untuk kita punya conservation of momentum. So, di sini adalah kita punya initial part and this will be your final part. Baik, yang seterusnya kita akan pergi kepada collision ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah perlanggaran. So, bila dia melibatkan momentum, collision adalah benda yang selalu kita guna untuk describe kita punya momentum. Sebab collision berlaku bila objek itu boleh bergerak dan bila dia bergerak bermaksud dia akan ada speed. That's why kita ada momentum. So, untuk collision kita ada dua jenis ataupun two types of collision. Number one we call it as elastic collision. Dan yang kedua adalah inelastic. So, elastic collision merujuk kepada perlanggaran kenyal dan inelastic collision merujuk kepada perlanggaran tak kenyal. Okay? So, first part kita akan tengok kepada dia punya similarity. Apa persamaan di antara elastic collision dan juga inelastic? So, kita akan tengok kepada dia punya similarity, persamaan. So, apa persamaan di antara kedua-dua collision ini? Baik, untuk elastic dan inelastic, kedua-duanya akan conserve kita punya momentum. So, dalam elastic dan inelastic, apa yang berlaku ialah kita punya total momentum initial will be equal to final. So, dalam kes ini kita sebut total momentum will be conserved. Okay. So, untuk kedua-dua pelanggaran, elastic dan inelastic, kita punya total momentum, initial and final, will be equal. Or, kita boleh sebut total momentum will be conserved. Sebab dia sama initial dan juga final. So, ini kita boleh masukkan macam equation tadi. Dia akan jadi M1U1. Okay. Tambah dengan M2U2 is equal to M1V1 plus M2V2. So, ini sama macam yang kita buat first part tadi di bahagian conservation of momentum. Now, sekarang kita tengok pula apa beza di antara elastic dan juga inelastic collision. So, kita akan tengok dia punya difference. Baik, apa beza di antara elastic collision dan juga inelastic collision? Baik, dalam elastic collision kita akan sebut kinetic energy is conserved. Dalam kita punya inelastic, kita akan sebut kinetic energy is not conserved. So, apa beza conserve dan juga is not conserved? So, conserve macam saya sebutkan tadi, conserve bermaksud initial sama dengan final. Manakala not conserve berujuk kepada initial tidak sama dengan final. So, untuk describe benda ini, saya akan tuliskan equation. Now, kinetic energy. Kinetic energy equation dia adalah, okay, so K ialah 1/2 mass
darab dengan dia punya velocity square. So itu general equation. Now, bila kita sebut conserve, dia mesti melibatkan initial dan juga final lah. Dalam kita punya elastic collision, dia sebut kinetic energy is conserved, bermaksud equation kita akan menjadi sum of kinetic energy initial sama dengan sum of kinetic energy final. Itu kita punya equation untuk kinetic energy for elastic collision. Okey, apa pula equation untuk kita punya kinetic energy dalam inelastic? Since dia tidak conserve ataupun it's not equal, then kita boleh tulis sum of kinetic energy initial will not be equal to the sum of kinetic energy final. Ataupun saya boleh tulis di sini, dia akan jadi sum of kinetic energy initial equal. Okey, dia boleh equal sum of kinetic energy final, tetapi dia ada tambahan. So apa yang tambahan itu kita panggil dia sebagai K loss ataupun kinetic energy yang hilang. Dalam collision melibatkan inelastic, kita ada satu term tambahan di belakang, which is kita ada kinetic energy yang loss. Okay, so dalam elastic, initial dan final dia akan equal, tetapi dalam inelastic collision, keduanya boleh equal, initial dan final, tetapi kita ada tambahan di belakang, kita ada energy yang loss. Baik, kita pergi pada example 3.21. So dalam soalan disebut a 7700 kg boxcar is travelling at 18 meter per second, strike a stationary second car. So at first saya akan letakkan satu garisan tengah-tengah, so that saya boleh bezakan di antara initial dan juga final. Okay. So dalam ayat pertama dia sebut ada satu boxcar, the mass is 7700 kg, travelling with 18 meter per second, strike a stationary second car. Okay. So mungkin saya boleh lukis dia dalam bentuk segi empat lah. Okay, saya lukis dia sebagai bentuk segi empat. Okay, kemudian kita label dia sebagai number 1. So kita tahu number 1 will be kita punya boxcar. And then kita akan gunakan number 2 untuk label kita punya second car. Okay, so let's say second car di sini. So kita letakkan warna lain lah. Kita letak warna hijau. Okay, so over here we have second car, and then kita label dia sebagai number 2. Okay, so sekarang siapa yang moving? Siapa yang bergerak? Yang bergerak ialah kita punya boxcar. So boxcar, okay, travelling, dia tidak sebut ke arah mana. So let's say kita assume dia akan bergerak ke sebelah kanan. Okay, dan ini kita akan label dia sebagai U1, which is merujuk kepada kita punya initial velocity untuk kita punya boxcar. Okay, apa pula yang berlaku dengan kita punya second car? Dia sebut stationary. So stationary, which mean kita tahu bahawa U2 will be 0 lah. Both of them will stick together and move off with speed of 5 meter per second. So after the collision, kita dapati bahawa kedua-dua kereta ini bercantum. So kita boleh lukis dia bercantum. So this is your boxcar number 1. And then somehow dia akan attach dengan kita punya second car. So saya lukis dia begini. And then disebut move off with speed of 5 meter per second. Now bila objek itu bercantum, stick together, which mean kedua-dua objek, boxcar and second car, dia akan ada satu velocity sahaja. Okay, so di sini kita akan lukis satu velocity saja sebab dia sudah bercantum. So dia hanya ada satu nilai velocity, kita panggil sebagai V. So here akan menjadi initial and this will be your final. So soalan tanya what is the mass of the second car. So dalam soalan dia tidak provide, okay, dia tidak provide dia punya
dia punya mass. So itu yang kita kena cari. So untuk cari dia punya mass of second car, untuk soalan ini kita boleh gunakan conservation of momentum. So saya tulis sini conservation of momentum. Okay, so saya buat ringkasan lah. So dalam conservation of momentum kita sebut the sum, okay, hasil tambah total momentum initial will be equal to sum of momentum final. Okay, so di sebelah initial kita ada M1 U1 tambah M2 U2 is equal to M1, okay, V1 kemudian tambah M2 V2. So ini hanyalah general. Then baru kita tengok balik situasi soalan. Okay. Dekat di sebelah initial, okay, saya rasa okay, tidak ada masalah dia punya equation. Cuma di sebelah final ini, since dia stick together, dia stick, bermaksud dia hanya ada nilai satu V saja. Kita panggil sebagai common velocity ataupun common speed. Tapi dekat equation kita ada V1 dan juga ada V2, menunjukkan itu adalah kita punya individual velocity. So since dia bergerak dengan satu value sahaja, kita boleh modify equation ini dan dia akan menjadi M1 U1 tambah M2 U2 is equal to, okay, dia akan jadi M1 V tambah M2 V. So kita boleh nampak di sana kedua-dua nilai V itu adalah V yang sama. Baik, cuba kita masukkan value dan kita cuba kira berapakah value untuk mass bagi second car. So, M1 okay, so dia travel ke arah kanan, jangan lupa masukkan positif 18. Okay, sebab dia bergerak ke sebelah kanan. Kemudian M2 kita tidak tahu berapa value dia, tapi dia adalah stationary, so darab dengan kosong. So M1 again adalah 7700. And then nilai V dia adalah 5 meter per second. So again saya juga letakkan dia punya sign lah, dia bergerak ke arah kanan. Tambah dengan M2 which is yang value yang kita tidak tahu. And then di sini dia akan jadi positive 5. So kalau kita kira, kita akan dapat bahawa nilai M2 dalam soalan ini, okay, akan menjadi 20,020 kilogram. So dalam solution yang saya bagi ini, kita masih lagi mengekalkan direction itu menggunakan axis. Bermaksud kalau dia ke sebelah kanan, maka kita akan letakkan dia sebagai positif. Dan kalau dia pergi ke sebelah kiri, dia akan jadi negatif. As we all know, velocity ialah vector quantity. Dia ada direction dan dia juga ada magnitude. Baik. Next kita akan pergi kepada solution bagi example yang kedua, example 3.22. Okay, so dalam example 3.22, a child in a boat throws a 5.7 kg package out horizontally with speed of 10 meter per second. Calculate the velocity of the boat immediately after assuming it was initially at rest. The combined mass of the child and the boat is 150 kg. So dalam sentence yang kedua disebut initially, child, boat and package semua dalam keadaan rest. So saya lukis dahulu. So sini kita akan lukis a boat, okay, roughly a boat. Then kemudian kita ada satu the child. And then we have a package. Okay, so we have package lah.
Yang melibatkan motion di sini hanyalah package dan combination of child and boat. So, saya boleh letakkan child and boat, kita combine dia sebagai objek number 1, and then kita punya package will be objek number 2. Okay, objek number 2. So, sekarang ini dalam situasi yang kedua, budak tadi dia baling dia punya package horizontally. So, bila dia baling, of course dia akan keluar daripada kita punya boat lah. So, kita boleh agak bahawa kita punya package itu akan dia buangkan. So, dia akan pergi ke sebelah kanan. Okay. And then this will be, of course, akan menjadi V2. Final speed untuk kita punya objek number 2. Soalan dia, berapakah kita punya velocity of the boat and also the child after dia throw package itu keluar. So, berapakah nilai V1? Initially, both ada dalam keadaan rest. So, kita boleh sebut U1 sama dengan U2, which is adalah kosong. Okay. Now, we have all the infos. And then, sekarang baru kita labelkan. Di sini adalah initial. And di sebelah kanan will be final. Okay, so kita akan gunakan juga conservation of momentum. So, conservation of momentum, dia sebut the sum of initial momentum sama dengan the sum of momentum final. Okay, masukkan equation M1 U1 tambah M2 U2. Okay, sama dengan M1 V1 yang kita mau cari tambah M2 V2. Berapa nilai M1? M1 ialah combination di antara child and boat. So, dia akan jadi 150 kg and U1 kosong. Okay. M2 package kita ialah 5.70 kg. And initial velocity juga adalah kosong sebab dia dalam keadaan rest. M1 untuk mass boat and also your child will be 150 kg. The V1, ini yang kita mau cari, V1. Tambah dengan the package is 5.70. And then V2 kita dibagi dalam soalan sebanyak 10 meter per second. And somehow dia bergerak ke sebelah kanan. So, kita punya value, dia akan menjadi positive 10 meter per second. So, bila kita kira, kita akan dapati nilai V1, the final velocity for boat and child after the child throw the package out horizontally will be equal to negative 0.38 meter per second. Dia akan bergerak ke sebelah kiri dengan value of speed 0.38 meter per second. Okay? So, sebelum kita habis kita punya session pada hari ini, saya mahu kita recall balik apa yang kita belajar untuk hari ini. First kali kita belajar berkaitan dengan conservation of momentum, di mana conservation of momentum disebut mestilah total of momentum initial equal to total momentum dekat final. Dan soalnya momentum ini dia melibatkan collision. Okay, collision itu ialah elastic dan juga inelastic. So, apa yang membezakan di antara elastic dan inelastic ialah dari segi dia punya kinetic energy, which is dalam elastic it will be conserved, and dalam kita punya inelastic kinetic energy will not be conserved. That's why kita ada energy loss di sebelah inelastic collision. Okay, and then finally kita go through example 3.21. Okay, dan juga kita go through example 3.22.
So hopefully with that example and expansion will help you to understand about the topics today. So for that, I see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.